Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin martabak asin atau martabak telur. Saya bikin sendiri di rumah dan ini cara membuatnya cukup simple dan mudah. Rasanya nggak kalah sama yang punya abang-abang di pinggir jalan. Jadi ini enak banget bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Silahkan coba resep ini di rumah masing-masing. Dan yang pasti lebih higienis, lebih murah. Dan yang paling penting adalah jadinya banyak sekali. Langsung aja gimana cara bikinnya. Tonton videonya sampai selesai. Pertama, untuk bahan-bahan yang akan saya gunakan, di sini sudah saya persiapkan semuanya, yaitu yang pertama adalah kulit lumpia. Ini biasanya bisa dibeli di frozen atau di pasar. Selanjutnya ada 6 butir telur ayam, kemudian daun bawang. Di sini saya gunakan sebanyak 6 batang yang ukuran besar-besar, kemudian saya cuci bersih dan saya potong kecil-kecil. Dan sebagai pengganti dagingnya saya gunakan sosis sebanyak 5 buah. Jangan lupa bumbu martabaknya di sini saya pakai bumbu kari, saya beli di pasar 10.000, kemudian saya tumis sampai matang. Step pertama, di sini saya akan masukkan telur ke dalam wadah yang sudah berisi daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian saya juga masukkan sosis yang juga sudah saya potong kecil-kecil. Sosisnya ini sebagai pengganti daging ayam dan sapi. Kalau teman-teman atau bunda-bunda mau ganti pakai ayam atau sapi boleh banget. Kemudian saya juga masukkan bumbu kari yang sudah saya tumis sebanyak 1,5 sendok makan. Selanjutnya saya akan bumbui dengan setengah sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, di sini saya gunakan kaldu jamur. Setelah semua bahannya masuk ke dalam satu wadah, selanjutnya di sini akan saya aduk sampai tercampur dengan merata. Sedikit tips dari saya, kalau bunda dan teman-teman semuanya menggunakan bumbu instan atau bumbu kari instan yang biasanya ada di swalayan ataupun di toko, itu tidak perlu ditambahkan kembali garam ya, karena biasanya udah ada bumbu garamnya. Setelah semua teraduk dengan rata, selanjutnya sisihkan dan siapkan pan. Tambahkan atau masukkan sedikit minyak goreng, panaskan menggunakan api kecil saja. Jangan menggunakan api yang besar, jadi apinya pakai api yang paling kecil. Dan supaya nanti bentuknya bagus, di sini saya gunakan cetakan persegi 4 atau kotak seperti yang saya gunakan ya, supaya nanti hasilnya mirip dengan yang punya abang-abang. Dan untuk sekali masuk adonannya atau sekali cetak, di sini saya gunakan sebanyak 2 lembar kulit lumpia. Caranya, masukkan 2 kulit lumpia ke dalam cetakan persegi. Pertama cetakan perseginya di sini sudah saya taruh di atas pan atau teflon. Selanjutnya tinggal ditata aja posisi, ini apinya belum nyala ya. Kalau sudah ditata baru dinyalakan apinya. Setelah itu masukkan adonan martabak yang tadi sudah dibuat ke dalam cetakan secukupnya saja. Jadi tidak perlu terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis. Jadi secukupnya saja. Kurang lebih nanti satu resep ini akan menjadi 4 ya. 4 buah martabak. Jika sudah, kemudian tutup bagian atasnya seperti yang saya tunjukkan di video. Jika sudah, kemudian masak menggunakan api yang paling kecil sampai bagian bawahnya sedikit berwarna kecoklatan atau sampai kira-kira itu
Adonan telur martabaknya ini sudah bisa berbentuk atau pada saat dikeluarkan ini sudah tidak meluber. Tapi kalau misalnya masih sedikit meluber itu tidak masalah, bisa dibentuk. Dan kalau sudah keluarkan dari cetakan, selanjutnya jangan lupa dibalik. Dan tinggal dirapikan bagian pinggir-pinggirnya. Kalau sudah, di sini saya akan mencetak kembali martabak yang kedua. Caranya masih sama seperti yang pertama tadi. Jangan lupa untuk martabaknya, ini bagian sisi-sisi atau pinggirannya ini juga digoreng atau dipanggang, jadi cukup diberdirikan aja. Tujuannya supaya martabaknya ini matang sempurna ya. Sambil saya membuat martabak, saya mau ingatkan untuk Bunda dan teman-teman semuanya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Dan ini martabaknya sudah matang, bagian kulit-kulitnya ini sudah garing atau sudah crispy, sudah berwarna kecoklatan. Selanjutnya saya angkat dan kemudian tinggal saya ulangi step yang ini sampai semua adonannya habis ya. Pastikan untuk selalu menggunakan api yang paling kecil. Dan ini dia hasilnya, martabak ala saya. Ini aromanya enak banget, persis banget, bahkan mirip banget dengan yang punya abang-abang. Aroma daun bawang dan juga bumbu karinya ini benar-benar kuat banget. Selanjutnya untuk bagian dalamnya matang sempurna, bisa dilihat hasilnya cantik banget, mirip persis dengan yang punya abang-abang. Gimana bunda-bunda dan teman-teman semuanya membuat martabak sendiri di rumah mirip dengan punya abang-abang, mudah bukan? Jadi silahkan coba resep ini di dapur bunda-bunda semuanya. Bahan-bahan yang digunakan pun gampang dan mudah sekali untuk didapatkan. Bumbu karinya meresap dengan sempurna dan juga rasanya ini mirip banget sama yang abang-abang punya. Enak banget, wajib banget cobain resep ini. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Buat yang sudah subscribe, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.